Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazir min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-15 ya daripada kitab Takdir Sadida ini. Alhamdulillah yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang nawaqidul wudu sudah selesai, kita pun sudah masuk babul apa namanya? Istinja, dan kita membaca sebagian daripada babul istinja. Sekarang kita akan masuk bab yang baru yaitu apa? Syurut ijza'il hajar. Syurut ijza'il hajar. Apa ini? Anda kena paham ya? Masalah istinja itu kita mempunyai dua cara, mempunyai dua wasilah untuk istinja. Anda boleh menggunakan air, Anda boleh menggunakan batu. Yang air ini dia akan menghilangkan najis itu sendiri sampai bagi-baginya, dengan makna asarnya pun tidak ada. Apa itu asar? Asar itu macam bagi daripada najasah yang mungkin tinggal warna dan mungkin sedikit baunya saja. Dan ini sebenarnya masih dianggap najis. Akan tetapi kalau ada orang membersihkan kemaluannya dengan hajar ini sampai tertinggal asarnya saja, walaupun najis itu dimaafkan, tidak ada masalah. Ya kenapa semacam itu? Yaitu memang karena rahmatnya syariat, rukhsahnya Allah. Jadi Anda diperbolehkan untuk ada najis, walaupun Anda setelah istinja menggunakan apa namanya hajar. Lah, selama Anda itu istinja dengan hajar masih ada bagi najis, tapi najis itu dimaafkan. Jadi syariat mensyaratkan beberapa perkara. Sekiranya kalau perkara ini terpenuhi, maka bagi najis yang masih ada di dalam kemaluan Anda sebagai asar daripada istinja itu akan dimaafkan. Itu akan apa namanya dimaafkan. Tentu ada 8 syarat. Sekiranya satu daripada 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka bagi daripada najis itu, sisa daripada najis itu tidak akan dimaafkan. Nah, kalau tidak dimaafkan macam mana? Anda tidak boleh menggunakan batu lagi. Anda kena menggunakan apa namanya air untuk menghilangkan ainun najasah dan bagi najasah itu. Jadi ada apa saja syaratnya 8 itu? Dibilang syurut ijza'il hajar samaniyatun. Wahiyya asyurut allati idza tawaffarat ajza'a istimalul hajar dunal ma. Dan ini adalah syurut-syurut yang kalau seumpamanya syurut ini terpenuhi, maka diperbolehkan seseorang itu hanya istinja menggunakan batu saja tanpa menggunakan air. Apa yang pertama itu an yakuna bisalasati ajar. Anda mesti istinja menggunakan 3 batu. Anda mesti menggunakan 3 batu. 3 buah batu. Kenapa? Karena Anda memerlukan 3 kali usapan. Dan 3 kali usapan itu biasanya menggunakan 3 batu. Lah ini kalau batunya itu kecil-kecil. Kalau batunya itu besar, contohnya batunya semacam ini, memang batu. Nah, batu ini kan besar kan. Kalau semacam itu tidak perlu 3 batu besar. 1 batu besar pun cukup. Karena 1 batu besar ini walaupun dia 1 tapi mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3 settle, tidak ada masalah. Salah si masahatin. Maka tidak disyaratkan ta'addudul ahjar. Maknanya 3 batu itu maknanya 3 kali usap. Lah, kalau 3 kali usap bukan maknanya 3 batu. Maknanya 3 batu ini kalau 1 batu hanya cukup untuk sekali usap dan dia tidak punya sisi yang lain. Lah, kalau seumpamanya batunya itu besar dan bisa untuk 1 batu itu 3 kali usap, ya cukup 1 batu aja, satu batu besar. Dibilang wa takfi hajaratun wahidah bi atrofiha salasah, dan cukup 1 batu yang besar yang mempunyai 3 sisi, yakni karena 3 kali usapan, bukan 3 buah batu. An yungkial mahal. Maknanya Anda itu istinja
itu mesti sampai tempatnya keluarnya kencing, tempatnya berak, dubur dan zakar tempatnya kencing itu, apa lubang kencing itu, dia mesti bersih. Jadi Anda istinja sampai itu bersih, itu namanya anyukial mahal, sampai dia itu bersih. Lah bersih itu sampai berapa? Ya saya tidak tahu. Ya mungkin bersihnya itu 10. Kadangkala Anda berak, beraknya itu mungkin besar atau lembek atau apa, jadi banyak. Perlu 5 kali usapan atau 6 kali usapan. Ya wajibnya 6 atau 5 sampai dia itu apa namanya bersih. Oh, dengan 1 kali usapan saja sudah bersih. Kalau hanya 1 kali usapan tidak cukup. Minimal kena berapa namanya 3. Loh kenapa Habib? Yang penting kan bersih, dia kan tak kisah berapa kali. Lah di situ masalahnya. Kalau saya yang buat syariat tidak ada masalah, saya cakap yang penting bersih. Tapi masalahnya hal ini Nabi yang contohkan. Dibilang bersih minimal itu kena 3. Minimal kena apa namanya 3. Dia tidak cukup hanya bersih itu hanya sekali. Minimal kena 3. Kalau di atas, kalau kurang daripada 3 sudah bersih, kena ditambahi sampai 3, walaupun cuma surotan saja. Tapi kalau 3 kurang bersih, wajib untuk ditambahi. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan hanya 3, tapi sampai bersih. Dan bersih itu layak tahakkok, tidak dianggap sah. Kecuali berapa namanya? Kecuali lebih daripada apa namanya 3 ataupun ke atas. Anyung kial mahal, ai asofah. Asofah itu tempatnya berak itu yang bundar-bundar keriput. Gitu. Wal hasyafah itu ada zakar, ada hasyafah beda ya. Zakar itu batangnya semua dari ujung sampai ini namanya zakar. Hasyafah itu helmnya itu apa helmetnya dia kepala itu namanya hasyafah. Wa dhahiru farjil mar'ah, dan dhahir farjinya perempuan. Apa itu dhahir farjinya perempuan Ustaz Afdal? Dhahirnya farjinya perempuan itu kalau dia itu duduk, yang nampak ketika dia itu duduk. Anda yang belum menikah tidak tahu. Afdal sudah menikah, dia tahu. Jadi perempuan itu dia punya farji itu dia dalam sikit. Kalau dia duduk nanti akan nampak sebagian daripada farjinya, yaitu yang namanya dohiru farjil mar'ah. Ayo. Jangan tersilap ya antara dohir dan nanti apa namanya itu batin, nanti ada di dalam babul apa itu namanya nanti babul haid. Bihaitsu la yabqa illa asarun yuziluhu ilal ma. Yakni apa tolak ukur ingkok itu? Apa tolak ukur membersihkan itu? Sekiranya kalau Anda menggunakan batu, dia tidak ada yang baki lagi kecuali baki ini hanya bisa dihilangkan dengan air. Karena yang namanya batu dia tidak akan sempurna menghilangkan najis seperti sempurnanya apa? Air. Dia tidak akan sempurna semacam air. Maknanya ketika Anda menggunakan batu akan ada sisa najasah lagi. Yang mana bagi daripada najasah ini tidak mungkin dihilangkan oleh batu. Dia mesti dihilangkan oleh apa namanya? Oleh air. Fala budda min fi'li amrayni wa huma al-inqa wa an yakuna fi thalasi masa. Dibilang maka karena ada 2 perkara. Yang pertama kena membersihkan. Yang kedua kena bersihannya itu 3 kali apa namanya 3 kali usap. Di bawah 3 kali tidak bisa. Kalau 3 kali masih kurang, wajabal apa namanya ingqa. Terus tengok. Kalau masaha salasan walam yahsulil ingqa fatajibu ziyadah hatta yahsul. Kalau selamanya dia itu membasuh 3 kali tapi kemaluannya masih belum bersih lagi, maka wajib dia itu menambah sampai bersih. Loh kok bersihnya 20 ya 20. Maknanya engkau punya berak itu ekstrim sedikit itu engkau punya berak ini. Walau nakiyal mahallu bimashatin au mashataini wajib ziyadatu tsalisah. Kalau seumpamanya sudah bersih hanya dengan 1 atau 2 kali usap tidak cukup. Wajib Anda menambahi sampai 3. Kenapa ya? Wallahu alam ada nusus mungkin loh, ada nusus. Kita sekarang ini kan belajar fikih kan tanpa adillah ya, dan saya rasa fikih semacam itu untuk awal-awal. Jadi tidak perlu kita kita tengok dalilnya apa. Tapi kalau tengok dalil apa, Anda memerlukan ilmu-ilmu yang lain untuk memahami dalil, ilmu lugah, ilmu usul, ilmu mantik, dan ilmu-ilmu yang lain. Untuk level ini ya kita membahas fikih daripada hasil daripada istinbat, bukan kaifiatul istinbatnya. Nanti mungkin level-level 7, level-level 8, insya Allah kalau kita masih konsisten dan komitmen di kelas semacam ini, tak tahu bila,
Tapi saya akan ajarkan bagaimana fuqaha itu bisa istinbatul apa namanya ahkam. Kenapa kok ini syarat? Kenapa kok ini rukun? Mustahil abadan. Mustahil abadan mustahil. Kama qala sahibu Sofwati Zubat talwisu farjin muji bustinjai wa sunnabil ahjari summal ma'i. Bilang mengotori farj itu kan kemaluan. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk apa namanya perempuan. Jadi dibilang kalau saya cakap farju Zaidin kemaluannya. Farji, sekarang kata-kata farji ini untuk kemaluan apa namanya perempuan. Tapi sebenarnya farj ini boleh kemaluan laki-laki, boleh kemaluan apa namanya perempuan. Jadi kalau seumpamanya farjinya itu mulawis, mananya wajib untuk istinja, kotor, lembab, basah, wajib untuk istinja. Dan disunahkan dengan batu, kemudian dengan air. Dan cukup dengan basuhan air atau 3 kali atau 3 batu. Yungki biha ainan wa sunnal itar. 3 kali batu itu membersihkan ainun najasah. Dan disunahkan itar, disunahkan untuk membasuhnya itu witir. Jadi kalau bersihnya 4 kali usapan, disunahkan tambah 1. Berapa 5? Sunnah saja 5 itu. Al-inqa wajibun wal itar sunnah. Al-inqa wajibun wal itar sunnah. Walau bi atrofin salasatin hasol. Dibilang, walaupun dengan 1 batu, dengan 3 sisi, hasolah, cukup, tidak ada masalah. Bikul limas hatin lisa iril mahal. Ini penting, dengan setiap maskah untuk sairul mahal. Maknanya ini, dengan sekali usapan, itu kena sekali usapan itu dihitung 1. Itu kalau usapannya 1 itu membasuh semua tempat, baru dihitung 1. Bagaimana nanti kejap lagi kan saya di sini akan ada nanti bagaimana cara untuk apa namanya membasuh, apa namanya mengusap dubur ataupun kubul. Yang ketiga, al-yajifan najis. Tidak boleh ketika Anda itu istinja bil hajar, tidak boleh ketika najisnya itu sudah kering, kan tidak ada gunanya. Lah kalau kering bagaimana cara najis yang kering Anda nak hilangkan dengan apa namanya? Dengan batu. Najis yang sudah kering Anda mesti hilangkan menggunakan apa? Air. Layai basal kharij. Kulluhu au ba'duhu bihaitsu la yaqla'uhul hajar. Semuanya atau sebagian sekiranya najis yang sudah kering itu tidak bisa untuk diambil menggunakan apa namanya batu. Wa an la yantakil. Ini yang penting. Wa an la yantakil. Hendaklah najisnya itu tidak berpindah. Lah berpindah ini macam mana? Di bawah ini ada taklikannya, tak ya Anda baca malah peningan. Ini saya jelaskan secara simpel. Ini zakar ya. Ini zakar. Oke. Anda kencing. Ketika Anda kencing, ini kan keluar daripada sini. Dibilang dia tidak boleh air kencingnya itu apa namanya bagi kan kalau Anda kencing kan akan tuntas kan, akan selesai. Dia akan berhenti di sini. Ketika dia berhenti di sini, ini berhenti di sini. Nah, ketika dia itu berhenti, walaupun sudah di dalam apa namanya, masih di dalam hasyafah, dia tidak boleh berpindah lagi ke sini. Setelah dia berhenti. Setelah dia berhenti. Dikatakan an layan takil itu ba'da istiqrohi. So, tengok ay layan takilu anil mahal alladhi asobahu indal hurud wasaqarrafi. Maknanya dia tidak boleh berpindah dari tempat yang dia itu keluar. Setelah keluar daripada tempat ini mahal, dia di sini wasaqarrafi, dia diam. Walaupun masih di dalam helmetnya, masih di dalam apa namanya hasyafah. Setelah dia berhenti di sini, dia berpindah di sini, sudah ini semuanya tidak boleh menggunakan apa namanya, tidak boleh menggunakan batu, karena menggunakan air. Kadangkala ketika dia kencing berhenti, dia sampai sini. Semuanya kalau dia ini bergabung antara line kencing itu, semuanya kena dibasuh menggunakan apa namanya air. Kadangkala dia itu di sini berhenti di sini. Kemudian dia itu menetes di pehe.
Ini pehe. Kemudian dipehe. Yang dipehe kena menggunakan air. Yang di sini tidak perlu menggunakan apa namanya? Air. Karena dia tidak bergerak lagi, dia hanya apa menetes. Dan menetes yang menetes kena air, yang di sini tidak bergerak di sini boleh menggunakan apa namanya? Batu. Begitu pula kalau dia di sini kemudian dia melompat ke sini. Yang di sini kena air, yang di sini boleh dengan apa namanya? Boleh dengan batu, tidak ada masalah. Ini namanya anla yang takil. Saya rasa yang di bawah ini dia sedikit susah yang di bawah ini, tak perlu dibaca. Tapi intinya apa yang saya katakan. Karena banyak orang-orang itu memahami bahwasanya adamul intikal ini maknanya kalau dia itu berpindah atau melebihi apa namanya? Melebihi sofah wal hasyafah, melebihi helmetnya. Tidak mesti melebihi helmet. Dibilang dia itu dia kena tenang di tempat di mana terakhir dia itu berhenti. Karena yang namanya air kencing, dia itu pasti akan ada berhentinya. Nanti tinggal apa namanya? Tinggal satu tetes kan. Tinggal satu tetes lah. Satu tetes itu berhentinya di mana? Ketika dia sudah berhenti tenang di situ, dia tidak boleh untuk berpindah lagi. Walaupun berpindahnya itu masih di dalam apa namanya? Hasyafah. Kalau sudah berpindahnya di dalam, sudah berpindah walaupun di dalam hasyafah, engkau tengok berpindahnya itu melompat, maksudnya tidak bersambung atau dia bersambung. Kalau dia bersambung dengan apa? Bersambung dengan tempat di mana dia berhenti pertama kali. Karena kadang-kala itu berhentinya di sini. Kemudian dia melompat di sini. Maknanya antara tempat dia berhenti dan tempat dia bergerak tidak ada line yang menyambungkan. Tapi kalau dia itu bergerak, maknanya dia berjalan ke sini, kan ada lainnya kan. Nah, kalau ada lainnya, maknanya semuanya kena menggunakan air. Kalau tidak ada lainnya, tidak ada garisnya yang bersambung, dia hanya melompat saja. Yang tempat melompatnya apa namanya, tempat di mana dia melompat ke situ kena menggunakan air. Tempat di mana dia berhenti boleh menggunakan apa namanya, batu. Karena mungkin dia itu di sini, dia melompat ke sini. Jadi di sini wajib menggunakan apa namanya, air. Di sini boleh menggunakan apa namanya, batu. Jadi layan takil ini penting karena saya rasa susahnya babul istinja itu di sini. Layan takil ini banyak para student atau para mudaris menjelaskan masalah ini sedikit salah kan, sedikit salah. Layatro alaihil akhor, tidak boleh yang namanya di sini kan sudah berhenti di sini. Tidak boleh nanti itu ada benda lain masuk ke sini. Contohnya sesuatu benda yang asing kemudian dia bercampur dengan najasa. Tidak boleh ada hal semacam itu. Tidak boleh ada hal semacam itu. Layatro alaihi akhor. Dibilang kamain au turabin au najisin akhor. Seperti apa? Benda yang lain yang bercampur dengan najis yang ada di hasyafah ini. Seperti air. Di sini bergabung dengan air. Lah, airnya itu tidak sampai derajat membersihkan ini. Tapi dia bercampur dengan najis. Kalau najisnya sudah bercampur dengan benda lain, itu tidak bisa menggunakan apa namanya? Tidak bisa menggunakan batu. Lah, benda lain ini mesti dianggap benda yang asing daripada najis. Kalau seumpamanya hanya keringat yang ada di zakar atau yang ada di farji mar'ah, tidak ada masalah itu tidak dikatakan akhor, tapi sesuatu yang tidak asing daripada najis itu sendiri. Auturab, apa mengena debu dengan najis yang ada di hasyafah, apa mengena? Kan sesuatu yang asing kan? Atau najisin akhor, di sini terkena darah. Loh, darah sesuatu yang asing kan? Berbeda dengan keringat yang ada di zakar itu bukan sesuatu yang asing daripada zakar. Lah kalau darah terkena bumbu Maggi, loh apa hubungan bumbu Maggi dan zakar ini, apa hubungannya? Lah kalau najis itu tercampur bumbu Maggi, tercampur tepung, itu dianggap sesuatu yang asing dengan najis. Kalau tercampur dengan sesuatu yang asing,
tidak boleh menggunakan batu, mesti menggunakan apa namanya? Air. Wa idza ramli in kana jafan la yadur. Dibilang kalau namanya najisnya itu najis yang jaf, lah ya tuh contohnya tai yang benar-benar kering sekali, tidak ada masalah kalau terkena tai yang kering, maka diperbolehkan untuk menggunakan batu menurut Imam Romli. An la yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Sofah ini untuk itu, wa hasyafatahu ini apa namanya? Tahu ya? Itu berak itu. Orang Indonesia cakapnya wa hasyafatahu, apa itu hasyafah? Hasyafah itu helmetnya itu tidak sampai melebihi sofah wal hasyafah. Jadi kalau seumpamanya Anda kencing, ini apa namanya itu lubangnya, Anda kencing kemudian berhenti di sini, tidak bisa. Loh, apa bedanya anlayan takil wa anlayu jawi? Sudah saya katakan, anlayan takil itu dia tidak berpindah di tempat di mana dia berhenti. Walaupun berpindahnya itu masih di dalam range hasyafah. Selama masih dalam range hasyafah tapi dia sudah berpindah, tetap dikatakan syaratnya untuk menggunakan batu itu tidak terpenuhi. Anda kena menggunakan apa namanya? Kena menggunakan air. An layu jawis, maka ketika Anda kencing, setelah Anda itu kencing, berhentinya pertama kali itu di luar apa namanya? Di luar ring hasyafah. Ketika itu mesti menggunakan apa namanya? Air. Ai yujawi zuhuma muttasilan biduni infisol. Yakni dia melebihi tempat berhentinya itu melebihi hasyafah dan harus mutasilan, maknanya seret semacam ini. Ada line daripada awal sini langsung ke sini. Kalau namanya set tiba-tiba melompat ke sini tidak ada masalah. Maknanya yang melompat ke sini ini kena air, yang di sini bisa menggunakan apa namanya? Batu. Fayata'ayyanul ma' fil ladzi jawaza duna ghairihi. Maka kalau seumpamanya ada infisol, maka mesti menggunakan air di tempat yang apa namanya di najis yang melebihi hasyafah. Karena menggunakan apa namanya air yang ada di sini boleh menggunakan apa namanya batu. Wallahu alam, ini mahalluhu ketika dia itu apa namanya melompat. Tapi kalau dia itu mutasil, saya rasa daripada sini sampai sini semuanya kena menggunakan apa namanya air. Isti'abul mahal bil hajar, harus ketika Anda itu istinja, harus semuanya itu menggunakan apa namanya, harus semuanya itu terkena batu. Maksudnya kalau di dalam hasyafah bukan semua hasyafah terkena batu, tidak, akan tetapi tempat keluarnya kencing itu semuanya terkena batu. Kalau Anda berak ya semua dubur yang keriput-keriput ini semuanya mesti terkena batu. Terkena batu semua itu baru dianggap satu kali Ustaz Afdol. Jadi kalau Anda ini batu ya, Anda membasuh, Anda usap daripada sini. Seret, semacam ini. 1, 2, 3, semua semacam itu. Di dalam zakar, ini di dalam lubang ini, Anda kena membasuh, semua lubang mesti kena. Kena berapa namanya? 3 kali. Tengok. Wal afdol, tengok bawah itu, wal afdol an yastau'ibahu bikulli minal ahjari. Dibilang yang lebih afdol itu dia mencakup semua lubang ini atau lubang kencing atau lubang berak itu dengan 3 buah batu. Bi an yabda'a bil awal min muqaddami sofhatil yumna. Ini sofah itu tempatnya berak. Saya hapus ya biar lebih jelas. Ini contohnya tempatnya berak. Ini ada keriput-keriputnya sini. Sini ke kanan, yumna. Ini yusro. Jadi Anda mulai daripada sini, min muqaddam, daripada depan. Anda mulai daripada sini, kemudian yudiruhu. Anda idaroh itu Anda bulatkan. Anda jalankan dalam keadaan berputar. Anda putar, seret ke sini. Dianggap 1 kali. Bi an yabda'a bil awal min muqaddami sofhatil yumna wa yudiruhu qalilan birifik. Anda putar sedikit dengan lembut. Jangan langsung Anda putar-putar, Anda pusing-pusing. Anda punya apa namanya?
Anda punya dubur nanti boleh sakit semua itu, pelan-pelan. Ila mau diibtidaihi. Anda mulai di sini, Anda putar sikit sampai berakhir di mana Anda mula. Wa yabda'u bitsani, yang kedua, Anda mula kepada yusra, sikit sampai ke sini. Ayo. Wa yamurru tsalis ala sofhataihi wa masrobataihi. Yani, yang pertama kan semacam ini, satu. Yang kedua semacam ini, dua. Yang ketiga semacam ini. Wadah ya. Yang ketiga semacam ini. Ke ayo atas bawah semacam itu. Antakunal ahjaru atau hiroh, dan harus batu itu suci, jangan sampai batu yang najis. Nah, kalau batu yang najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Terus tengok nomor 2 bawah, dan sebagian daripada ashab atau daripada ulama menambah satu syarat, an la yusibahu maun, tidak ditambahi, tidak terkena air. Najisnya tidak terkena air, karena kalau dia terkena air dan tidak membersihkan, dia akan masuk kategori an la yatra alaihi akhor. Tapi kalau dia sudah terkena air dan sudah bersih najisnya, untuk apa Anda menggunakan batu lagi? An la yusibahu maun wa qad ridho alaihi, dan ada kritikan atas syarat yang ke-8 ini, syarat yang ke-9 ini. Kenapa? Li annal kalam dalam istinja bil hajar. Maka kalau dia terkena air itu digunakan untuk bersuci, maka ini sudah suci tanpa menggunakan apa namanya batu. Dan kalau terkena air itu tidak untuk bersuci, maka memang sudah terkena air dan tidak bisa mensucikan, tidak boleh menggunakan batu lagi, karena menggunakan apa namanya air. Fayata'ayyanul ma'u, maka tidak perlu untuk disebutkan syarat ini, karena sudah cukup menggunakan syarat apa, an la yatra alaihi. Sekarang setelah kita menyebutkan tentang syarat-syarat istinja bil ma', sekarang kita akan masuk bab sunanul istinja kathirah, yakni sunnah-sunnah beristinja. Ada banyak, diantaranya itu an yu'iddal ma'a wal ahjara qoblal istinja. Ya, ini Anda kena siapkan air dan batu sebelum Anda itu berak. Jangan Anda itu berak dulu, baru Anda nak istinja, kemudian istinja, Anda baru cari air. Lah macam mana nanti? Baru cari air Anda loh, itu masih becek semua, masih kotor-kotor semua, Anda cari air. Karena itu kalau Anda kemana-mana, ini di mall-mall, kalau Anda nak kencing, sebelum Anda kencing, tengok tisu ada apa tak. Jangan lepas kencing, baru cek tisunya tak ada, airnya macam mana? Ya terpaksa ada rakyat kan najis semua kan, itu kan jadi najis semua. Begitu pula cek air dulu, airnya ada apa tak, coba nyalakan sikit, tuh keluar airnya, baru Anda berak. Jangan Anda berak, wah, banyak. Cek air lu, airnya tak apa namanya, tak ada. Dan yang menunggu di belakang, di depan dah banyak ada. Apa? Saya belum cebok. Ayo. Al-itar itu mengganjilkan. Kan wajibnya itu kan membersihkan. Kadang-kala Anda membersihkan dubur ini 4 kali baru bersih. Kalau 4 kali baru bersih, ditambahi 1 lagi. Agar jumlahnya berapa? 5. 1 ini sunnah. Wajibnya itu hanya 4, karena dengan 4 sudah bersih. Ditambahi berapa namanya? 1 menjadi 5. Itar. Al-istinja biliyadil yusra. Kalau istinja menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan buat makan. Al-i'timad alal isbi'il wusta fid dubur idastanja bil ma. Kalau istinja dubur itu menggunakan tangan, karena menggunakan ini nih apa? Jari tengah. Menggunakan jari tengah, jangan menggunakan jari selain jari tengah kalau Anda itu berak. Ayo. An yahuda farjahu baina isbi'aihi as-sababah wal wusta. Kalau Anda istinja dikubul, pegang semacam ini semacam ini. Jadi Anda pegang dubur Anda, kemudian Anda basuh semacam itu. Takdimul ma' lil kubul. Kalau Anda istinja itu menggunakan air, basuh. Kan biasanya Anda kan berak. Orang itu kalau berak biasanya ya berak ya kencing. Jadi kalau Anda berak dan kencing, jangan cebok beraknya dulu, baru cebok kencingnya, jangan. Itu secara perobatan itu tak oke. Kenapa? Karena
Kalau Anda cebok dulu, cebok di dubur, tangan Anda itu akan kotor. Kemudian Anda gunakan tangan Anda juga untuk basuh dakar. Nanti boleh jadi Anda punya dakar ini terkena infection. Dokter cakap, dibilang ada penyakit itu namanya infeksi saluran kencing. Saya tak tahu apa dia punya bahasa Malaysia. Hah? Mungkin kok. Jadi soal kencing Anda itu najis, apa namanya infection. Bagaimana boleh infectionnya? Gara-gara itu Anda cebok dubur dulu, setelah berak, bersihkan berak dulu, kemudian Anda basuh kubul. Itu bisa menggunakan infection. Karena itu yang majority kena infection ini perempuan. Kenapa? Karena dubur perempuan dan farjinya itu berdekatan. Itu tidak boleh. Tidak boleh dengan makna bukan berdekatan macam mana, kan, tetapi bukan tidak boleh macam mana, kan, tetapi tidak diperbolehkan. Anda itu kalau istinja, dubur dulu baru kubul, tidak. Kubul dulu Anda istinja, setelah kubul Anda istinja, baru Anda istinja apa namanya dubur. So, tapi di sini secara perobatan semacam itu, tapi secara fikih dibilang kenapa kok takdimul maklil kubul dulu, dibilang agar tangan Anda itu tidak najis. Asna atangkiatit dubur, ketika Anda membersihkan dubur, tangan Anda tidak najis, nanti bisa terkena kencing-kencing yang masih belum dibasuh. Takdimul istinja alal wudu. Istinja dulu baru wudu, jangan wudu dulu baru istinja. Loh bagaimana Habib? Kalau wudu dulu baru istinja ya wudunya batal. Loh kan, repot lagi kan orang-orang itu kan. Loh saya banyak sampai saya jumpa macam tuh. Ada yang membatalkan nawakidul wudu 4 itu, ada istinja. Tidak, loh tapi kan istinja mesti menyentuh kemaluan. Loh itu tak lazim itu. Istinja tidak mesti menyentuh kemaluan. Anda melazimkan sesuatu yang tak lazim itu. Karena boleh jadi orang itu istinja menggunakan glove, menggunakan kaos tangan. Kemudian dia istinja menggunakan kaos tangan. Apakah wudhunya batal? Tidak, akan tetapi memang potensi besar kalau Anda itu istinja dulu, wudhu dulu baru istinja. Ada potensi besar wudhunya itu batal, tapi tak mesti. Selama dia itu tak mesti, hanya sunnah wudhu dulu, apa namanya istinja dulu baru wudhu. Takdimul istinja alal wudhu. Yang ke-8, dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Setelah Anda istinja, usap-usapkan tangan Anda itu di tanah. Setelah itu Anda baru apa namanya? Baru basuh tangan Anda setelah Anda usap-usapkan ke tanah. Nathu farjihi wa izarihi bil ma. Setelah Anda istinja, Anda punya ini, Anda percik-percikkan air. Untuk apa itu? Untuk menghilangi waswasah. Untuk menghilangi waswasah. Karena agar Anda tidak mengira, oh basah-basah ini apa ya? Jangan-jangan tadi saya setelah istinja saya itu apa terkencing lagi. Jangan sampai semacam itu. Disunahkan Anda apa namanya? Memercik air. Jadi kalau ada basah-basah di sini, oh ini air percikan tadi itu. Dan setelah itu berdoa. An ya'tiya bidu'a il ma'thur ba'dahu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farjiya minal fawahish. Ya Rabb, sucikanlah hatiku daripada kemunafikan dan bentengilah farjiku daripada apa namanya fawahish. Ada qadha'il hajah fil makan al mu'addib. Adab-adab qadha'il hajah. Adab-adab apa itu namanya? Berak ataupun kencing di tempat yang sudah disediakan untuk tempat berak ataupun kencing yang kita kenal dengan namanya tandas. Apa adab masuk tandas? Karena berak dan kencing itu tidak mesti ditandas. Mungkin Anda dalam keadaan ke hutan, ada orang mungkin kerja di NB, ya ke apa namanya ke site di hutan-hutan, kebelet kencing kan? Anda nak kencing nak cari tandas di mana? Tak ada, di pokok-pokok kan? Di pokok semacam itu. Jadi kadangkala Anda itu berak di tandas, kadangkala tidak di tandas. Sekarang dan semua itu mempunyai adab, mempunyai etika. Yang pertama adalah adab Anda berak ataupun kencing di tempat yang sudah disediakan untuk berak ataupun kencing. Yang pertama adalah lubsun na'lain, pakai
Selipe wasatrul ros. Pakai kopiah, jangan tidak pakai kopiah. Katanya kalau memang ada jin itu nak masuk tubuh manusia, ya imma daripada kaki atau daripada kepala. Karena itu gunakan selipe atau kopiah. Adzikir inda dukhul, sebagian orang adzakar inda dukhul, lalalala adzikir ya syekh, adzikir bukan adzakar. Saya itu lama ya jumpa student gitu. Anda kan tengok pelik-pelik. Kalau baca ada satu orang tuh ketika saya belajar Fathul Mu'in dengan Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon di Rubat itu, ada satu student itu tidur aja. Kerja dia tidur aja. Tidur. Syekh Ba'udon datang, dia sadar 20 menit kemudian tidur. Bila-bila Syekh Ba'udon mungkin marah kok dengan orang ini. Kayak akhirnya Syekh Ba'udon cakap, ya Syekh, ya Syekh, baca dengan wawadial sangkut sedikit wawadial amata, wawati al amata, orang ini menjimak hamba sahaya. Ya baca wawati al ummata, saya tahu tak kuat itu wawati al ummah itu orang banyak ya. Wawati al ummata, Syekh Ba'udon, wahid bas, amata, bukan ummata. Malu dia. Banyak orang-orang itu adzikir dia baca apa namanya adzakar. Adzakar inda dukhul. Syuf apa adzakar inda dukhul ya? Wa indal khuruj madza ya? Adzikir, bukan adzakar, adzikir. Kalau nak masuk tandas, kena berzikir. Bagaimana zikirnya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis. Al-khubuth itu setan perempuan. Khubuth setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan, ar-rijsin najis itu syaitan. Mutlakus syaitan. Takdimu yasarihi inda dukhul. Masuk dengan kaki kirinya dulu. Kalau keluar kaki kanan. Takdimu yaminihi indal khuruj. Ada muhamli dzikrillah au kulli mu'azzam. Kalau masuk tandas jangan masuk kalau masuk tandas jangan membawa apa namanya zikir-zikir Allah. Mungkin ada ini apa zikir-zikir macam ini, wirid-wirid. Anda nak masuk tandas nak baca nak bawa khulasok jangan, nak bawa kitab jangan. Bukan hanya zikir Allah atau segala sesuatu yang dianggap mulia di dalam agama. Contohnya nama-nama sahabat, nama-nama, ada itu katanya ada satu orang satu kampung di Indonesia itu satu kota di Indonesia itu masya Allah dengan agama ini katanya. Saya tak ya cakap namanya apa ya. Cuma katanya orang kota itu kalau dia tengok tulisan Arab dia akan hormati walaupun itu cacian katanya. Karena ada beberapa perkara itu mungkin selama ditulis dengan bahasa Arab dianggap ini bahasanya Nabi, bahasanya Al-Quran. Karena itu jangan Anda bawa masuk ke dalam tanda. Mungkin hanya nama-nama ya. Contohnya namanya Al-Bajuri. Itu kan nama-nama ulama kan. Al-Attor. Itu kan bukan zikir Allah, tapi kan nama-nama ulama itu kan Ibn Hajar. Jangan. Lah Habib tersilap dah Habib. Sudah terlanjur masuk. Macam mana Al-Ansarul Bayyin? Apa contohnya kulli mu'adzam kasminabiyin, seperti nama-nama apa namanya Nabi Musa, Isa, itu kan bukan zikrullah, tapi kan nama-nama yang dianggap mulia di dalam Islam. Wa misluhu al-kutubul ilmiyah, masuk membawa kitab-kitab ilmi, masuk ke mana itu namanya ke tandas, membawa adabut ta'lim wal muta'alim, terbawa loh apa itu, membawa akidah Imam Haddad, membawa akidah mukhtasornya Habib Syekh Abu Bakar. Jangan semacam itu. Kenapa namanya? Tidak boleh dibawa untuk masuk. Fa insaha. Saya apa namanya? Matikan. Siapa itu? Mustamid.
Enggak bila. Fa insaha, kalau seumpamanya dia itu lupa, makna lupa itu sudah masuk apa namanya, dia baru sadar. Dia baru apa namanya sadar kalau dia membawa hal-hal semacam ini. Fa insaha wa adkhalaha wa amkanahu an yahud. Kalau dia lupa membawa, dah di dalam dia baru sadar dan dia mungkin untuk keluar, dia mesti keluar. Kalau dia tidak bisa untuk keluar, contohnya dah nya itu dah tengah-tengah keluar, dah beraknya dah tengah-tengah keluar. Dia baru sadar kalau ada apa namanya? Dia baru sadar kalau ada hal-hal yang mulia. Bagaimana? Dhamma ala dzalika syi'bi, semacam ini. Jadi sudah di tengah-tengah berak. Macam ini. Dhamma alaihi biyadi, semacam ini. Di apa namanya? Ditekan, dipegang dengan tangannya. Au satarahu bisyai'in, atau Anda tutup dengan sesuatu. Seperti ka idkhalihi fil jab, seperti Anda memasukkannya di dalam apa namanya? Jab, di kantong, di poket. Yang ketujuh, julus. Kalau kencing itu duduk, jangan berdiri. Jadi kalau Anda di mall-mall, di R&R, Anda nak kencing, kan ada dua pilihan, kan, kencing berdiri sama kencing duduk. Cari yang duduk, tapi lama Habib, ya tunggu, sabar. Malas tapi tidak ada masalah, kencing saja apa namanya berdiri. Tapi fataka sunnah. Anla ya takalam, jangan berbicara tengah-tengah berak. Ainuddin, udah siap belum? Macam jangan. Dibilang halah hurujul kharij bidzikrin aw ghairihi. Dibilang ketika keluarnya kencing, tengah-tengah kencing, Faiz, buatkan teh, jangan. Dengan zikir, tengah-tengah kencing, subhanallah, walhamdulillah, jangan semacam itu makruh hukumnya. Kalau ditandas, bukan tengah-tengah keluar kencing atau tengah-tengah keluar berak, yang makruh itu hanya berzikir saja. Saya pernah tengok itu ada budak itu ke tandas bawa handphone. Jadi tengah-tengah berak itu ya, wah ini buat ini ya. Jangan semacam itu hukumnya makruh. Kalau dia tidak tengah-tengah berak, tidak makruh, tapi memang tetap tak elok. Yang makruh hanya berzikir saja di tengah-tengah. Apa namanya, kalau tidak tengah-tengah keluar itu. An la yandura ila sama, kalau berak jangan tengok langit. Au ila farjihi, jangan tengok zakarnya atau tengok duburnya, atau tengok nya, jangan tengok keluarnya apa ya. Itu nggak tengok apa. Kalau keluar iPhone lah berak. Tetap keluar tuh berak. Syekh Ba'udun mengatakan yang tengok, yang sering tengok beraknya sendiri, matanya itu tak oke. Apa namanya? Matanya akan lemah. Walakin yandur amamahu, tengok depan. Al-i'timad ala rijlihi yusra wa takunul yumna mansubah. Dibilang kalau berak i'timad ala rijlihi yusra, dan ini tidak bisa terjadi kecuali kalau Anda itu tandas yang cangkung itu, bukan tandas yang duduk itu. Tandas yang duduk itu orang-orang barat itu. Kita orang Islam kalau bisa pakai tandas yang canggung itu. Jadi Anda iktimat dengan kaki kiri, Anda bertumpu dengan kaki kiri dan kaki kanan tegak, semacam itu. An la yabsuko, jangan meludah. An la ya'bas biyadihi, jangan berbuat pelik-pelik dengan tangan Anda tengah-tengah berak macam ini. Pakai segelnya Naruto atau apa. Dia buat sesuatu yang tidak ada maknanya, itu namanya ya'bas. An la yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fa syai'an. Yani kalau Anda itu kencing atau berak, itu jangan langsung Anda singkap semuanya, sikit-sikit. Anda buka sikit, sekiranya tidak tampak zakar Anda, tidak tampak kemaluan Anda. Wa an yusbila thawbahu inda faraghihi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Ketika sudah selesai, jangan langsung berdiri, tapi apa itu namanya? Bajunya itu Anda laburkan sikit. Jadi ketika Anda duduk tidak nampak zakar Anda.
ketika Anda itu berdiri juga tidak nampak apa namanya zakar Anda. An yastabri, ini istibro, ini yang penting. Istibro, apa itu istibro? Ai yata'akkad min khuruji bagiyatil bol al mawjud fi qasabatil zakar. Dibilang dia itu kena mengkonfirmkan bahwasanya air kencing yang ada di batang ini, di batang zakar Anda sudah keluar semua. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa cara untuk konfirmkan itu. Walahu iddatu kaifiyatin minha an yastabri bitanahnuh. Yang pertama dengan cara berdeham. Kalau Anda semacam itu, nanti bagi daripada kencing itu akan keluar. Imrori isbi'iyatil yusra as-sababah tahtal qadib, atau dengan cara semacam ini. Ini zakar. Mula daripada ujung pangkal di dekatnya apa itu namanya? Dubur, Anda pijat sedikit semacam saya. Jangan pijat keras-keras, nanti penyet, nanti Anda punya zakar itu. Sedikit, nanti keluar. 3 kali. Atau bin natri salasan bi an yuharrika zakarahu. Yakni, atau bin natr, Anda goyang-goyangkan zakar Anda. 3 kali nanti akan keluar bagi daripada air kencing yang masih ada di apa namanya di batang zakar. Yang ke-16, an ya'tiya bi du'ail khuruj wa huwa ghufrana salasan. Alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adzaba anni. Ini adalah doa untuk setelah keluar apa namanya? Setelah keluar kencing atau setelahnya ya. Kenapa kok ghufranak? Kenapa setelah kencing Anda keluar daripada tandas itu Anda mengatakan ghufranak? Kenapa? Karena di dalam tandas Anda tidak dibolehkan untuk berzikir, tidak dibolehkan untuk beribadah. Dan maksud daripada penciptaan manusia itu untuk beribadah kan. Jadi ketika Anda tidak beribadah di dalam zakar, di dalam tandas, Anda itu seakan Anda itu bermaksiat. Karena Anda seperti tidak bisa melakukan maksud untuk apa Anda diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu ketika Anda keluar daripada tandas, Anda mengatakan, ghufranak, Allah, aku minta maaf, aku tidak bisa beribadah. Time aku masih berada di apa namanya di tandas. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya. Apa itu? Adab qada'il hajah fi sahra. Adab-adab, etika-etika bagaimana kalau Anda itu qada'ul hajah, Anda apa namanya? Anda berak ataupun kencing ketika Anda itu di sohro. Sohro ini adalah tempat yang tidak muat di qada'il hajah. Dan biasanya sohro ini kan padang pasir. Maknanya padang pasir. Cuma dia ini bukan hanya padang pasir, tapi di tempat-tempat yang memang tidak disediakan untuk qada'il hajah. Macam di hutan nggak, di semak-semak nggak, di jalan tol kalah, jalan tol kenapa Anda di jalan tol Anda apa namanya kencing berak. Dibilang dan kalau seumpamanya dia itu di sohro, terus tengok nomor 4. Fi sohro ai wa makna sohro guna al makan ghairul muaddi li qada'il hajah ka ardil khaliyah. Makna sohro di sini bukan padang pasir, tapi tempat yang tidak yang bukan tempat yang dibuat untuk berak ataupun kencing, seperti tanah-tanah yang masih kosong. Ayo. Yang pertama, an yastatira wujuban. Sembunyi, yastatir ini tolabus satar. Jangan sampai nampak. Jangan sampai nampak. Jadi mamanya Anta Anta dengan tim Anta bekerja di site TNB, nah pasang apa itu namanya? Nah pasang apa? Tiang, nah pasang apa? Oh saya nak berak. Yastatir, pergi jauh. Sekiranya orang-orang itu tidak apa namanya tidak melihat Anta, tidak nampak kalau Anda kencing. Jangan depan, saya kencing dulu ya, itu jangan. Karena istitar itu Anda bersembunyi sampai tidak nampak kalau Anda itu kencing ataupun berak.
Di sini juga dikatakan makna al-istitar itu bukan maknanya bersembunyi. Nanti ada bersembunyi itu an yab'ud. Tapi al-istitar ini maknanya sutroh. Makna sutroh ini antara Anda dan B. Ini kan tidak ada tempat. Karena maknanya kan tidak ada tempat yang khas untuk qadha'il hajah. Maknanya satir di sini bukan bisa maknanya satir ini bersembunyi. Tapi makna yastatir di sini sutroh. Makna sutroh itu ada penghalang. Hendaklah Anda itu ada penghalang. Kalau Anda itu sini kiblat ya, sini arah kiblat. Anda berak di sini. Anda menghadap sini. Hendaklah antara Anda dan kiblat itu ada penghalang. Itu makna di sini makna istitar. Juga sebenarnya bisa maknanya yang pertama kali saya sebutkan itu bisa. Cuma yang diinginkan di sini adalah istitar dengan makna antara kalau Anda kencingnya menghadap kiblat, harus ada antara Anda dan kencing itu, antara Anda dan kiblat itu harus ada sutroh. Harus ada apa namanya? Sutroh. Kalau Anda itu menghadap kiblat. Kalau seumpamanya Anda tidak menghadap kiblat, contohnya kiblatnya di sini, Anda kencing menghadap sini, maka adanya sutroh itu apa namanya? Sunnah saja. Dan apa dhabitu sutroh as-shahihah? An layab uda anis sutroh salah satu adu, sekiranya jarak antara Anda dan satir itu tidak lebih daripada 3 ziro. Dan tingginya sutroh itu tidak kurang daripada thulusai ziro. Thulusai ini 2/3 ziro. Jauhnya daripada Anda 3 ziro. 3 ziro ini kira-kira 1,5 meter. Dan tingginya kira-kira thulusai ziro. Thulusai ziro itu kira-kira kalau 1 ziro itu setengah meter, kira-kira 400 cm lah atau 300 cm kira-kira tingginya semacam itu. Wala yang kusu irtifa'uha an thulusai ziro. Dan tingginya tidak kurang daripada 2/3 ziro. Kira-kira tulusimitrin takriban 2/3 meter. 2/3 meter kira-kira. Nomor 2. An yab'uda bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yusammu minhu raihah. Ini bersembunyi. Anda menjauh. Sampai derajat apa menjauh? Sampai derajat sekiranya Anda itu tidak didengar suara Anda berak. Nah, jangan sampai terdengar suara itu. Dan ada tidak ada apa namanya baunya. Ini kalau Anda di sohrok ya. Kalau di tempat-tempat yang biasa sudah ada tempatnya, tidak ada apa-apa ya. Hempaskan saja ya. Kalau Anda masuk, tidak ada masalah itu. Karena itu di tempat yang sudah disediakan untuk qadha'il hajat. Dan tidak tercium baunya. Jangan side-nya di sini, antara pasang tiang di sini, antar berak setengah meter daripada situ. Kan kasihan kan orang-orang apa namanya, bau. Sudah makannya makan petai pula, ya haula wala quwata, ini Muhsin ini berak, makannya bau apa, ini macam bau jahanam ini dosa-dosa dia, ini pasti makan pokcop. Akan apa namanya? Orang-orang akan maki-maki Anda, nanti. An la yabula fima'in raqidin, dan dia itu hendaknya tidak apa namanya? Tidak kencing di air yang bertakung. Air yang raqid ini air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena air yang tidak mengalir itu kalau bukan hanya jin saja, akan tetapi nanti orang takna untuk memanfaatkan itu. Ada air bertakung nih. Kemudian Anda kencing di sini. Kira-kira ada orang yang memanfaatkannya apa tidak? Kan tidak ada kan. An la yabula fima'in raqid, kalau seumpamanya tidak mustabhir. Apa itu air yang tidak mengalir tapi itu tidak mustabhir? Sekiranya kalau Anda gerakkan di sini, gelombangnya itu akan mencapai ujungnya. Itu namanya ghairu mustabhir. Air yang mustabhir, kalau Anda itu gerakkan di sini, gerakkan di ujungnya, gelombangnya tidak akan sampai ujung satunya. Itu namanya air yang mustabhir ya. Ini banyak sekali sampai semacam laut. Linahi anhu, karena apa itu namanya? Karena ada larangan di dalam masalah ini. Apa itu al-ma'ul mustabhir atau mustabhar? Alladzi idza hurriqa tarafuhu lam yataharrak taraful akhar. Kalau di sini digerakkan, dia tidak akan sampai di sini, tidak akan sampai di sini. An la yabula fi ma'in qalilin jarin.
jangan Anda itu kencing di air yang kolil, tapi dia itu jaring, ya, di sungai yang kecil. Sungai yang kecil sekiranya setiap daripada ombaknya itu, jariahnya itu tidak sampai 2 kulah. Jangan kencing di situ. Nanti kalau Anda kencing di situ, orang-orang akan apa namanya? Orang-orang akan jijik. Nah, ambil faedah daripada sungai itu. An la yabula fitorikin masluk. Jangan Anda itu kencing di jalan. Yang jalan itu biasa dilalui orang. Kenapa? Karena ini la'an. La'an maknanya akan menjadikan Anda itu dilaknat terus. Yakni Anda kencing di depan rumah saya, ada jalan. Anda kencing atau berak di situ. Setiap orang tengok berak Anda itu. Marah apa tidak? Marah. Ini yang berak biadab. Ini yang berak ini kera. Saya doakan yang berak dubur dia tak boleh berak lagi. Saya doakan yang berak ini kalau makan tak ada rasa. Ya, di semua yang apa namanya, yang lewat situ pasti akan melaknat Anda. Atau di bawah syajaratin musmirah. Ada pokok, yang pokok itu ada buahnya. Punya pokok rambutan, kan banyak pokok rambutan gitu ya. Pokok rambutan, di bawah pokok rambutan Anda berak. Lu kira-kira masih ada apa tak yang nak makan rambutan di bawah pokok itu? Kalau ada di bawah pokok itu. Loh, akan menjadikan pokok rambutan ini tidak ada yang ambil faedah. Kira-kira nanti orangnya pemilik pokok rambutan ini marah tak dengan Anda? Marah. Kurang ajar Mohsin. Kenapa dia berak di sini? Punya degree, bodoh ya tetap. Ini Habib Ali Bakir. Habib Ali Bakir pula berak di situ. Ya Allah, dokter bodoh. Ini nih Habib kamu ini duduk di siapa berak di sini tak ada otak gitu. Semacam itu dibilang itakul la'anen. La'anen itu katanya Rasul apa itu? Berak di tempat Witorikil Mar atau dalam mutahaddatsin nas, di tempat lepaknya orang. Kan ada tempat-tempat lepak-lepak orang sini kan. Anda tahu tempat lepak orang, Anda berai. Kira-kira yang lepak di situ macam mana? Ya, marah. Ini orang ini tak punya mata kah ini orang berak ini? Siapa yang berak? Oh, yang berak Ainuddin. Ainuddin berak, masya Allah bodoh. Dah buruk muka, bodoh pula. Itu namanya la'an. Apa namanya la'an? An la yabula fi mahabirri. Jangan berak di tempat yang biasanya angin itu bertiup. Bukan ketika angin bertiup, tapi di tempat yang biasa angin bertiup. Karena potensi nanti ketika Anda kencing, angin itu bertiup, nanti kencingnya itu kembali kepada Anda semua. Rikelaya udah ilahi rosyas. Percikan-percikan rosas itu percikan. Tidak kembali kepada Anda. An la yabula fi thubbin wala sarab. Dan jangan Anda itu kencing di sukup ataupun sarab. Sukup itu lubang, sarab juga lubang, tapi lubang yang berbeda. Ada lubang yang ke bawah, ada lubang itu ke sana. Dibilang dia amik dan mustatil. Tidak boleh semacam itu, karena mungkin itu adalah tempatnya hewan. Kalau hewannya kecil, Anda kencingi, Anda mengganggu hewan itu. Nah, kalau hewannya besar, di lubang itu ada ular, Anda kencingi, masalah lama. Anda punya zakar menjadi snack gitu. Menjadi snack gitu. Dibilang asukup asyak al mustadir an nazil. Dibilang adalah syak bulatan pecahan lubang yang mustadir, yang bulat dan ke bawah. Asarab asyakul mustadir. Pecahan atau lubang yang memanjang. An la yabula fi mutahaddatsin nas. Jangan sampai Anda itu berak di tempat-tempat yang biasanya dijadikan orang itu lepak. Sawaun dia itu dillan soifan, yakni ketika musim panas itu kan musim panas kalau orang lepak itu kan di bawah bayangan. Kalau musim dingin lepaknya di tempat matahari yang tidak ada bayangan kan biar dia hangat. Jangan lepak di situ. Jangan berak di situ. Itu tempatnya lepak orang. An la yabula tahta syajaratin musmirah wa qad ghalaba ala dhannihi an la yuzal binahwi matorin ausai. Jangan sampai Anda itu kencing atau berak di bawah pokok yang berbuah dan Anda kira berak Anda atau kencing Anda tidak akan dihilangkan oleh hujan atau banjir yang akan ada di situ. Dia akan tetap ada di situ sampai bila-bila Anda punya berak.
Kalau memang semacam itu, jangan sampai berak di situ. Nanti pokok itu tidak akan ada yang mau makan lagi karena jijik. An la yastaqbila syams walal qamar nadban. Jangan kalau berak atau kencing, jangan menghadap matahari atau bulan. Ini ketika dia itu terbit atau tenggelam. Nah, kalau di atas macam mana? Antah berak dengan macam ini nggak tahu. Kalau antah berak matahari sedang tenggelam atau sedang terbit kan menghadap barat atau menghadap timur kan. Nah kalau di atas macam mana? Tidak bisa, ini ketika tenggelam atau ketika terbit. Dan tidak makruh untuk membelakanginya. Jadi mataharinya di sana Anda berak menghadap situ, tidak ada masalah. An la yabula fi makanin solok. Jangan Anda itu kencing di tempat yang keras. Karena kalau Anda kencing di tempat yang keras, nanti percikannya itu akan kembali kepada Anda. Likela ya udah ilaihi rosyas. An la yastanjiya bil ma' fil maudhi alladhi qada hajatahu fi. Jangan Anda itu istinja dengan air di tempat di mana Anda kencing. Ini kalau tempat yang tidak siap, bukan tandas ya. Jadi Anda kencing di mana istinjanya sikit, penjauh sikit. Kenapa? Nanti ketika Anda istinja jangan sampai nanti airnya itu kembali kepada Anda. An la yastaqbilal qiblata wa la yastadbiruha wujuban in lam yaj'alahu sutratan sahihah. Dibilang jangan sampai Anda itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini wajib. Kalau Anda tidak menjadikan antara Anda dan kiblat itu sutroh yang sahih, penghalang yang sahih. Kama qala Syaikh Musaffati Zubad wa nadbu fil bina'i la mustaqbila au mudbiran wa harramuhu fil fala. Kalau Anda itu kencing ataupun berak di tandas, usahakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau Anda di tempat yang disediakan untuk qadha'il hajah. Tapi kalau Anda di dalam falah, di dalam tempat yang bukan qadha'il hajah, di dalam tanah-tanah yang kosong, haram Anda berak ataupun kencing menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Natawaqaf ila hadzal qadar insyaallah. Yang akan datang kita akan masuk babul usul. Silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tingkat saya bertanya yang berkenaan dengan istinja tadi. Jika istinja selain menggunakan air, selain batu, adakah caranya istinja untuk selain guna air, untuk selain batu, adakah caranya dikiaskan dengan batu? Betul, caranya sama dengan batu, tidak ada masalah. Yakni harus semuanya tadi itu harus isti'abul mahal, semuanya itu syaratnya untuk batu dan selain batu yang dihukumi batu. Baik, itu saja Habib, terima kasih. Sama-sama. Silakan dengan tanya lagi. Biar ada soal lagi. Saya rasa tak ada kok Habib. Oke, kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. InsyaAllah kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah. Ada satu tengah tulis. Apa? Pada larangan la yatakallam, zikir yang dimasukkan apa ya? Apa? Pada larangan la yatakallam, ya. Zikir yang dimasukkan apa ya? Zikir maknanya Anda tidak boleh ketika Anda itu berak ataupun kencing, Anda itu berzikir. Ketika kencingnya tengah-tengah keluar, subhanallah, itu namanya zikir. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tidak, itu hukumnya makruh. Karena Anda sedang bersambung dengan najis. Begitu pula Anda berbicara juga makruh. Tapi kalau Anda tidak sedang berak ataupun kencing, yang makruh hanya zikir saja. Karena Anda sedang di dalam tandas. Berbicara tidak makruh. Itu maknanya an la yatakallam. Okey, baik. Saudara Anas Zaki ada nak tanya ke? Oh, tak ada.
Coba tengok buka mic. Ya, Saya rasa oke. tadi tu habis. Oke, insyaallah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi